Kalau kalian sedang gagal bayar, apalagi gagal bayarnya di pinjaman yang legal OJK, itu sudah terintegrasi dengan BI checking atau Slack OJK. Terus kalian bimbang, kalian galau, gimana sih cara ngebersihinnya? Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online, baik yang legal atau yang ilegal, ataupun permasalahan gagal bayar di pinjaman online. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi segala hutang-hutang kita. Amin. Jadi begini teman-teman ya, gagal bayar pinjol mungkin akan sulit ya untuk memperbaiki BI checking. Gimana kita mau bagus di BI checking kita kalau misalnya kalian sedang gagal bayar? Mimpi aja gitu kalau kalian sedang gagal bayar tapi pingin BI checkingnya bagus. Jadi begini, banyak banget orang yang terjerat di pinjaman online ya. Alasannya tentu beragam, mungkin ada yang kebutuhan lah mendesak, terus akhirnya kemudahan dan syaratnya itu gampang banget. Bahkan masyarakat yang awalnya nggak tertarik ya dengan pinjaman online, akhirnya kan kejebak. Dan juga awalnya mungkin hanya memiliki satu atau dua aplikasi di pinjaman online di HP-nya itu. Terus akhirnya mungkin karena kesulitan ekonomi untuk membayarnya, mereka menggunakan konsep pelunasan dengan gali lubang tutup lubang. Dengan konsep pengajuan di pinjol lain untuk menutupi pinjaman yang lainnya. Ya, sudah nggak sadar nih, akhirnya kesulitan untuk membayar seluruh tagihan dan berakhir gagal bayar atau disebut dengan galbay. Nah, gagal bayar di pinjaman yang legal resmi OJK, ada beberapa pinjaman lain yang sudah terintegrasi dengan BI checking atau Slack OJK. Nah, ini akan mempengaruhi BI checking kita. Nah, hal inilah yang kemudian orang menjadi sulit untuk membersihkan Slack OJK. Karena utangnya numpuk. Karena peminjol itu awalnya pasti punya satu atau dua aplikasi, terus bingung, nggak punya uang untuk bayar tagihan, jadi memilih untuk ke aplikasi lain untuk membayar tagihan yang sekarang. Tapi dia sadar ya, dia masuk semakin dalam. Dari yang awalnya punya dua aplikasi malah menjadi 5, bahkan 6, 10 gitu. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Ada lagi sebagian orang yang tagihannya pinjol itu melebihi gaji bulanan dia, ya nggak? Melebihi dengan pemasukan dia. Jadi terpaksa harus menggunakan pinjaman lagi untuk pegangan uang. Bingung bagaimana cara bayarnya. Karena uang gajinya sudah habis untuk bayar pinjol. Akhirnya orang itu buat makan nggak ada, minjem lagi, ya nggak? Nah, orang-orang yang begitu nggak akan pernah keluar dan akan masuk semakin dalam ke pinjaman online sebelum dia punya keberanian untuk melakukan galbay atau gagal bayar dan menerima konsekuensi atas apa yang dimulai. Emang sudah telat ya untuk memikirkan masalah Slack OJK atau BI checking. Jadi yang kalian pikirin kalau kalian gagal bayar, bang, bagaimana cara menghapus Slack OJK? Bagaimana bang, ini apakah mas pinjol ini masuk Slack OJK? Kalian mau tanya mau ngapain sih pinjol ini masuk Slack apa enggak? Emang kalau nggak masuk Slack kalian mau pinjol lagi? Emang kalau nggak masuk Slack kalian mau hutang lagi? Enggak bang, tapi kan saya mau mengajukan GOR nih gitu kan. Nanti saya nggak bisa. Jangan begitu ya teman-teman deh. Itulah konsekuensinya dan itulah resikonya kalau kalian emang sudah gagal bayar di pinjaman online. Takut ini, takut itu, teror ini, terus fatal sebar data atau didatangi ke alamat aslinya. Seharusnya dipikirin dulu ya awal mula ketika mengajukan. Itu sudah resikonya. Bukan ketika sudah pusing atau bingung cara bagaimana cara bayarnya, lalu mikirin Slack OJK. Gimana bang kalau sudah terlanjur? Hadepin aja gitu kan. Ya mungkin ini bagian dari hikmah kalian ya, kalau akhirnya kalian tidak bisa minjol lagi. Terlebih lagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman ke bank ini akhirnya bingung gitu kan. Mau ngapain sih pinjam ke bank, mau kalau kalian sudah terjerat di pinjaman online. Ya mungkin akhirnya kalian juga bingung juga ya. Kalian akhirnya bingung untuk mengajukan kredit ke leasing, ke motor, ataupun KPR. Jadi apa sih bang yang disebut dengan BI checking atau Slack OJK? Ya, BI checking merupakan daftar riwayat kredit kalian ya di lembaga keuangan, dimana akan terlihat lancar atau tidak lancar di catatan kredit kalian. Jadi kesimpulannya, kalau kalian sedang gagal bayar di pinjaman online yang legal resmi OJK, itu akan sulit memperbaiki BI checking. Ya, kalian akan tunggu mungkin 2 atau 5 tahun lagi sampai ada pemutihan BI checking. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.